Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, perkenalkan nama saya M. Yusuf Tauziri, mahasiswa PPG UIN Syarif Hidayatullah dengan nomor peserta 317245002085 akan melaksanakan video pembelajaran UKIN yang akan dilaksanakan di SDN Grade 15 pagi kelas 5 dengan materi pokok memahami pesan pokok surat Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Baik. Sebelum belajar, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Waladdallin Amin. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah marah, bisa Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tiada negeriku yang putih. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali. Duduk rapi. Baik. Pembelajaran kita pada minggu sebelumnya kita telah membahas tentang menghafal surat Al-Maun. Siapa di sini yang sudah hafal surat Al-Maun? Saya, Pak. Oke, boleh silakan Wais membaca surat Al-Maun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Baik, terima kasih Wais. Surat Al-Maun. Surat Al-Maun itu ada berapa ayat? 8. Baik. Ada 8? 8 ayat. Hari ini siapa yang tidak masuk? Juan. Hanya Juan saja? Ya. Baik. Sakit atau apa? Sakit. Baik, kita doakan mudah-mudahan Juan cepat sembuh. Amin ya robbal alamin. Baik. Kita lanjutkan. Surat Al-Maun itu ada berapa ayat? 8 ayat. Al-Maun artinya barang-barang yang berguna. Baik,
pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang isi pokok surat Al-Ma'un. Minggu yang lalu kita menghafal surat Al-Ma'un. Sekarang kita akan mempelajari tentang isi pokok surat Al-Ma'un dan bagaimana kita menerapkan nilai-nilai isi pokok surat Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi insan-insan manusia yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Mari kita saksikan video yang akan Bapak tampilkan. Adik-adik, mari perhatikan Quran surat Al-Ma'un berikut ini. Kata Al-Ma'un diambil dari kata yang terdapat pada ayat terakhir, yang artinya adalah barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un adalah surat ke-107 dalam urutan Al-Quran. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Dan surat Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah sehingga disebut surat Makkiyah. Nah, selanjutnya untuk memahami makna Quran surat Al-Ma'un, mari kita perhatikan terlebih dahulu arti atau terjemah dari Quran surat Al-Ma'un berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Sekarang mari kita pelajari makna atau kandungan Quran surat Al-Ma'un. Di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali surat ini dengan pertanyaan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu, akan tetapi pertanyaan itu sebagai pancingan untuk menjelaskan kepada manusia tentang siapakah orang yang mendustakan agama itu. Allah menjelaskan di ayat berikutnya bahwa orang yang mendustakan agama itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Di ayat yang kedua, Allah menjelaskan bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik maksudnya adalah membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya. Misalnya mengatakan kepada mereka, "Hei anak yatim," sehingga perasaan mereka tersakiti. Dalam makna yang lain, menghardik artinya adalah membenci dengan sangat. Kemudian di ayat ketiga, Allah menjelaskan bahwa ciri orang yang mendustakan agama yang kedua adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Artinya, makanannya dilahap sendiri saja. Dia tidak memikirkan nasib orang miskin yang tidak memiliki harta. Nah, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa meskipun kita sudah melaksanakan kewajiban sholat dan mengaku beriman kepada Allah, tapi jika masih melakukan hal-hal tersebut, berarti kita telah berdusta atau berbohong, telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di ayat keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Ini bermakna bahwa orang-orang yang sholat tidak serta-merta akan selamat di akhirat kelak. Orang yang sholat akan celaka jika melakukan beberapa hal berikut. Di ayat kelima, Allah berfirman bahwa orang yang celaka adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai di sini maknanya luas. Bisa lalai dalam segi waktu, artinya menunda-nunda waktu sholat. Kemudian lalai dalam ketentuan,
Artinya tidak sesuai dengan ketentuan sholat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan lalai dalam kekhusyuan. Artinya sholatnya tidak sungguh-sungguh untuk merenungi makna dari bacaan-bacaan sholat. Nah, di ayat yang ke-6, orang yang celaka adalah orang yang berbuat riya. Riya artinya ingin dilihat orang lain. Dia mempertontonkan amal perbuatan baiknya, tapi dengan maksud ingin dipuji oleh orang lain. Tentu saja ini akan celaka, karena dia beramal tapi tidak. Baik, Bapak yang anak soleh dan solehah, apa yang kalian ketahui tentang anak yatim? Apa itu anak yatim? Anak yang ditinggalkan oleh ayahnya, artinya ayahnya sudah meninggal. Kemudian siapa itu orang miskin? Orang yang tidak punya. Baik, gimana sih kita harus bersikap kepada mereka? Harus menghargai, menghormati, menolong, berbagi, menyayangi dan sebagainya. Kemudian, apakah kalian tahu yang dimaksud dengan orang-orang atau kelompok yang mendustakan agama? Yang menghardik anak yatim. Terus orang yang tidak mau memberi makan orang miskin. Kemudian orang yang lalai dalam sholat. Baik. Dalam video tadi telah kita saksikan bahwa di dalam surat Al-Ma'un ada golongan-golongan orang yang termasuk ke dalam orang yang mendustakan agama. Dia beragama tapi kata Allah dia berdusta. Siapa sih? Kok dia beragama tapi dikatakan berdusta? Dalam surat Al-Ma'un Allah menyampaikan dalam bentuk pertanyaan, bukan Allah nggak tahu, tapi justru mau ngasih tahu. Yang pertama, orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik itu dalam kata lain benci. Siapa di sini yang suka benci anak yatim? Ada nggak? Justru apa? Harus menyayangi. Nah, baik. Yang kedua, orang atau golongan yang dikatakan mendustakan agama, dia beragama tapi berdusta adalah orang-orang yang tidak mau memberi bantuan kepada orang miskin, orang yang tidak punya atau orang yang membutuhkan bantuan. Misalkan tetangga kita ada yang sedang membutuhkan bantuan atau terkena musibah. Kira-kira sikap kita yang bagus gimana? Membantu. Ada teman kita yang sakit, menjenguknya, itu adab kita. Kemudian yang ketiga, yang dikatakan orang atau golongan yang mendustakan agama adalah orang yang lalai dalam sholat. Apa itu lalai? Lalai itu menunda. Kata Uwais, baru azan, nanti saja. Belum qomat. Kata Ardana, baru qomat, belum rakaat pertama. Kata Rino, baru rakaat pertama, belum rakaat kedua. Terus aja begitu, itu namanya menunda. Baru setengah satu zuhurnya, baru setengah dua. Itu namanya menunda. Kalau kita menunda-nunda sholat, maka kita dikatakan orang atau golongan yang mendustakan beragama, tapi dikatakan mendusta. Kemudian orang yang melalaikan sholat itu bisa masuk neraka. Sholat saja masuk neraka, apalagi
Pak, saya kan sudah sholat kok masuk neraka. Nah, ternyata dia sholatnya lalai. Di dalam surat Al-Maun, fawailul lil musol. Celakalah orang yang sholat. Kok celaka? Yang sholat celaka. Nauzubillahimin. Kita jangan sampai jadi orang-orang yang sholat tapi celaka. Nah, gimana caranya? Jangan menunda-nunda sholat. Bukan hanya itu. Lagi sholat, Allahu Akbar. Senggol kanan, senggol kiri. Kakinya maju mundur. Kiri kanan. Apa? Nyenggol temennya. Bercanda. Itu juga dikatakan lalai. Boleh tidak? Tidak boleh kita lalai dalam baik. Kemudian ada yang dikatakan orang yang beribadah itu pengen dilihat orang. Kalau sedekah ambil uang sambil dilihatin set uangnya. Nih, saya infak 100.000. Itu namanya pamer. Atau dalam bahasa agama disebut ria. Baik. Sekarang kita akan membagi tugas untuk mengerjakan tugas kelompok. Di sini Bapak sudah siapkan tugasnya. Silahkan kalian diskusikan. Satu, dua, tiga. Silakan madepnya. Maaf. Silakan diskusikan. Ya. Nah, di situ ada ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Kemudian ada pesan moral yang diajarkan. Kemudian contoh sikapnya kalian mencari atau menentukan sikap-sikap dalam keseharian. Contoh perilakunya. Silakan. Minimal 2 ya. Minimal 2. Nanti kalau sudah selesai dipresentasikan ke depan. Kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Ayo, berdiskusi. Ya, ini kelompok 1. Silakan. Boleh lihat. Mana? Iya, silakan. Ya? Iya, dalam kehidupan sehari-hari apa yang bisa kita lakukan? Di situ menyayangi anak yatim itu bagaimana? Yang kita lakukan apa? Nah, silakan. Ya. Nah, di sini menyayangi anak yatim. Di sini menyayangi lagi. Nah, maksudnya ini menyayangi itu nggak apa yang kita perbuat? Apa yang kita lakukan? Menyayangi itu apa? Perbuatannya apa? Menyayangi, ya, bantuannya apa? Disebutkan, dijelaskan. Ayo.
Dapat berapa? Nah, siap. Berbagi. Ini berbaginya berbagi apa? Nah, diperjelas. Diperjelas berbaginya, ya. Baik, sudah selesai ya? Baik. Nanti presentasi dari kelompok 5, 4, 3, 2, 1. Baik, mundur ya. Presentasinya ke depan, nanti dibaca apa hasil kerja kelompok tadi. Iya. Nanti disampaikan nama-nama masing-masing. Sebelum kita presentasi, mari biar lebih semangat kita tepuk semangat dulu, oke? Oke, tepuk semangat. Semangat. Baik, semangatnya biar lebih menggelegar. Semangat pagi. Baik, silakan kelompok 5 untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan kasih tahu jawaban ciri-ciri penista agama berdasarkan ayat. 1. Menghaji anak yatim. 2. Memberi makan kepada orang miskin. 3. Jangan menunda salat dalam salat. 4. Berkeluarga. Kemudian menolong dengan cara yang benar. Nomor 1. Menghati anak yatim. Menolongnya saat berbulan. Terima kasih untuk kelompok 5. Selanjutnya kelompok 4, silakan. Kelompok 4. Disampaikan sikap atau langsung saja ke perilakunya. Ciri-ciri penista agama yaitu 1. Menghati anak yatim. 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Suaranya yang lantang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, perhatikan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri pendusta agama berdasarkan satu, adik anak yatim, pesan moral yang diajarkan, menyayangi anak yatim, berkolaborasi positif sehari-hari, memberi makanan langsung berbagi makanan pada anak yatim. Tidak menyebutkan memberi makan orang Semuanya sudah presentasi hasil kerja kelompok masing-masing. Semuanya bagus, semuanya hebat. Tapi di antara yang hebat, di antara yang bagus, ada yang lebih bagus. Nah, tadi yang lengkap adalah kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, kenapa dikatakan lengkap? Karena pertama diawali dengan perkenalan. Kemudian ketika membacakan, tadi disampaikan judulnya dulu. Nah, jadi tidak langsung. Nah, itu bagus ya. Jadi jelas penyampaiannya kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Luar biasa. Tadi banyak sikap-sikap atau perilaku contoh yang telah kalian tulis, telah kalian diskusikan bersama. Ya, di situ mulai dari contoh sikap yang menyayangi anak yatim. Yang kedua, memberi kepada fakir, miskin atau yang membutuhkan. Kemudian sikap tidak lalai dalam sholat atau sholatnya tepat waktu. Kemudian ikhlas dalam beramal atau bersedekah, apa-apa pengen dilihat orang. Nah, berarti kalau masih seperti itu berarti masih dikatakan orang yang mendustakan agama. Baik. Untuk selanjutnya di sini ada tugas untuk masing-masing. Silahkan dikerjakan. Silakan. Jangan lupa nama yang bisa kita kerjakan untuk meneladani atau mengimplementasikan dari surat Al-Maun di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Silakan. Apa? Iya, betul. Tanggal sekarang.
Baik. Surat Al-Maun terdiri dari 8 ayat. Al-Maun artinya barang yang Isi pokok dari surat Al-Maun diantaranya yaitu adalah Allah ngasih tahu ke kita bahwa ada orang-orang yang beragama tapi ternyata dia berdusta. Siapa mereka? Yang pertama adalah menghardik anak. Yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat, berbuat ya. Yang keenam, enggan memberi bantuan. Kemudian apa sikap kita, perilaku kita yang harus kita lakukan agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang mendustakan agama? Mulai dari yang pertama, mendustakan agama berarti yang pertama menghardik anak yatim. Apa yang harus kita lakukan? Harus menyayangi anak yatim, memberi santunan dan sebagainya. Yang kedua, tidak memberi bantuan kepada fakir miskin. Berarti kita harus membantu orang miskin atau yang membutuh. Yang ketiga, lalai dalam sholat. Berarti kita harus tidak menunda-nunda sholat. Yang keempat, berbuat riya. Apa-apa pengen dilihat orang, berarti kita harus tidak boleh sombong. Kalau berbuat baik tidak boleh pengen selalu dilihat orang. Yang kelima, enggan memberi bantuan kepada orang lain dengan barang yang berguna. Berarti kita harus membantu orang. Kalau ada yang membutuhkan harus mau membantu. Baik, untuk hari ini kita cukupkan sekian. Kira-kira menurut kalian apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini? Harus ada yang menghargai. Saling menghargai, harus mencintai anak, terutama menghargai waktu juga sama, disiplin waktu, apalagi waktu sholat. Baik, kita tutup dengan doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.